Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di dalam Tuhan. Ya walaupun saat ini kita masih berada berjauh-jauhan di rumah kita masing-masing, namun kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, amin. Allah yang setia, dia tidak pernah, tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau setiap kita dimanapun kita berada. Ya, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau puji, kita mau sembah namanya, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan.
pokok doa yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa ketika kita berdoa, Tuhan gak pernah gak dengar doa kita. Amin saudara. Dia adalah Allah yang setia, dia selalu mendengar setiap doa kita. Dimanapun kita berada, tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau kita. Amin. Saat kita masuk ke hadiratnya, saat kita masuk berdiri di altar kudusnya, ada kekuatan baru di dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita tidak bisa melihat rancangan Tuhan saat ini, kita mau percaya Dia ada bersama kita saat ini. Masa depan sudah Ia janjikan untuk setiap kita. Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutur langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tutur langkahku. Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, hatiku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lebih sungguh lagi dengan penuh iman kita katakan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Kau ya Tuhan Yesus. Sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu di jalan kehidupan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau datang sama Engkau, kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau muliakan nama Engkau, kami mau bersyukur padamu Tuhan Yesus atas apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarkan kami awali ibadah kami dengan sukacita, dengan hati yang mengucapkan syukur, dengan hati yang penuh dengan rasa syukur ya Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang baik ya Tuhan Yesus. Biarkan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami keluar dari hati kami, keluar dari rasa syukur kami ya Tuhan Yesus, karena kami mencintai Engkau, karena kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah kami dalam tangan kuasa Engkau. Biarkan Kau yang hadir di tempat ini, di gereja ini, bahkan di setiap rumah-rumah, di jemaat yang boleh mengikuti ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, suatu hari yang luar biasa. Meskipun kita terpisah tempat, tapi kita yakin dan percaya bahwa hadiratnya, kuasanya tetap satu memenuhi kita semua. Amin saudaraku. Kita mau naikkan lagu sukacita. Mari kita bersukacita buat Tuhan, karena yakin Tuhan mengirimkan sukacita di tempat ini, bahkan di tempat saudara semuanya. Amin.
setiap kita, baik di gereja, baik di rumah, sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Ada satu pengajaran dari pembimbing remaja saya. Waktu itu ada ibadah remaja, dan beliau menanyakan, apa saat terindah kalian? Banyak dari kami menjawab saat terindah adalah ketika kami mendapatkan uang, ketika kami berlibur atau apapun. Tapi di situ beliau berkata bahwa saat terindah adalah ketika kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mari saya ajak semua jemaat, baik di rumah atau dimanapun, kita mau rasakan betapa dalam hadiratnya dapat menyentuh setiap hati kita. Kita mau datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian biar hadiratnya nyata atas setiap kami. Nyata di tempat ini, nyata di rumah-rumah saudara semuanya. Bahkan nyata di hatimu yang paling dalam. Yes, datang di hadiratnya. Di bawah kaki Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Yesus. Biar Kau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dengan hadirmu Yesus, Yesus.
hadiratmu. Rasakan begitu dia rasakan begitu dalam dia. Haleluya. Dia ada di mana saat dia ada di rumahmu, dia ada di hatimu. Hadiratmu Tuhan yang Setiap sembahmu di hadapan dia. Nyatakan setiap kasihnya di hadapannya. Haleluya. Yesus Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Seberapa pujian sudah kami naikkan bagimu Tuhan, seberapa penyembahan sudah kami naikkan bagimu Tuhan. Bila itu bisa menyukakan hatimu Tuhan, bisa berkenan di hatimu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan untuk tetap bisa tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, kami bisa tetap merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, kami mau Tuhan hadirat-Mu terus ada atas hidup kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah urapan yang baru turun Tuhan, biarlah kami bisa mendapatkan rema yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo. Puji nama Tuhan. Salam. Shalom. Haleluya. Merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Jika pada saat hari ini
kita masih beribadah kepada Tuhan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan manusia hidup bukan oleh roti saja, melainkan dari tiap patah firman Tuhan yang ditaburkan. Itu menjadi makanan rohani bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Tanpa ada makanan rohani bagi setiap orang yang percaya, maka mereka tidak akan mempunyai pengharapan, tidak akan mempunyai suatu hal yang damai di dalam hatinya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kesempatan pada pagi hari ini kita akan buka hati kita supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hati kita. Haleluya. Sehingga menjadi suluh terang bagi jalan kehidupan kita. Kita akan buka dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga 13 sampai 18. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Ini adalah suatu perikop yang akan kita pelajari bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kami berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan perkataan, dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kepunyaannya sendiri. Mereka akan menjadi milik kepunyaanku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Haleluya. Saudaraku, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang ibadah yang berkenan. Apa itu ibadah yang berkenan, saudaraku? Dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-13 ayat 13 sampai yang 18 ini kita mendengar, saudaraku, kita baca bersama-sama bagaimana anak-anak Tuhan ya mereka saling berbincang satu dengan yang lain. Nah, ada yang mengatakan, apa saudaraku? Kita sepertinya, saudaraku, sepertinya orang yang di luar Tuhan itu mujur jalannya. Mereka berbuat jahat tetapi tidak ada penghukuman. Mereka berbuat seenaknya saja tetapi sepertinya mereka berkecukupan. Bahkan saudaraku, kalau kita melihat banyak di dunia ini ataupun oleh kasat mata kita tahu latar belakang mereka siapa dan apa, saudaraku, yang mereka kerjakan, ya, baik kejahatan mereka, latar belakang mereka yang tidak baik. Tapi kita melihat bahwa mereka seperti orang mujur, saudaraku. Padahal kita tahu mungkin beberapa di antara mereka itu ada yang berbuat jahat, misalnya mencuri, merampok, atau yang kelas elit misalnya
mereka ada yang korupsi ya di pemerintahan dan sebagainya. Tapi mereka hidupnya senang, hidupnya bersukacita seperti tidak ada beban apa-apa, bahkan kelihatannya mujur seperti itu. Dan itu yang dikatakan oleh anak-anak Tuhan di dalam kitab Maleakhi ini. Ya sepertinya bahkan mereka tidak beribadah, mereka acuh tak acuh akan Tuhan. Tetapi kenapa mereka seperti mujur hari-harinya? Mereka seperti baik-baik saja dalam keadaannya, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud pernah berkata, orang fasik itu gemuk untuk sementara. Ya, tapi apa saudaraku? Dia itu seperti ternak, ya seperti ternak yang sebentar lagi akan dibantai. Nah, itu adalah gambaran orang fasik. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, saudaraku. Ya, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tapi kalau orang hanya mengejar yang sementara ini akan sangat kecewa. Kenapa, saudaraku? Hidup yang sementara ini banyak orang lakukan untuk kesenangan-kesenangan duniawi, untuk melampiaskan segala hawa nafsunya mumpung masih muda atau mumpung masih hidup. Lebih baik hidup bersenang-senang, tidak usah beribadah dan sebagainya. Kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengerti bahwa akhir daripada hidup di dunia ini itu bukan akhir dari segalanya. Karena orang itu harus memulai hidupnya yang baru setelah kematian itu. Maka orang yang setelah mati itu, maka dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Ya, kalau orang itu hanya mementingkan hawa nafsunya, maka orang itu akan mendapatkan upahnya. Apa yang harus mereka, saudaraku, terima upahnya itu. Kalau orang itu senang hanya mengumbar nafsunya, sudah ada penghakimannya sendiri, saudaraku. Nah, itu saudaraku yang harus kita perlu perhatikan, bahwa hidup ini bukan hanya sekedar sementara di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih jauh, lebih panjang, bahkan teramat panjang, yaitu adalah kehidupan setelah kematian. Nah, oleh sebab itu pentingnya orang itu akan introspeksi diri, ya, untuk mencari Tuhan, untuk mencari hadiratnya Tuhan, ya, supaya hidup ini mempunyai pengharapan. Sekalipun kehidupan kita di dalam dunia ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pencobaan, tetaplah bertahan. Bahwa selama kita dekat dengan Tuhan, ada tangan yang kuat yang selalu akan menopang kita. Amin, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, itulah saudaraku. Sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, itu jauh lebih banyak untungnya daripada kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, hanya kita berhura-hura di manapun kita berada. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang acuh tak acuh akan firman Tuhan, mereka pikir bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang senang, kehidupan untuk mencari hura-hura, untuk melampiaskan hawa nafsunya selagi masih muda. Mereka pikir hanya seperti itu, rugi selama di dunia ini kita belum menikmati segalanya. Padahal saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dirasakan, itu yang akan disediakan oleh Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada contoh daripada orang-orang yang beribadah dengan benar dan tidak. Dalam kitab Maleakhi tadi Tuhan berkata, Tuhan akan memberi perbedaan antara orang yang beribadah dengan benar dan orang yang beribadah dengan tidak benar. Ya, saudaraku, Tuhan akan memberikan suatu perbedaan.
Di dalam dunia ini sepertinya kalau kita bercampur dengan orang duniawi, kita sepertinya tidak ada perbedaan, saudaraku. Baik itu kita orang-orang percaya kepada Tuhan bercampur dengan orang dunia, sepertinya tidak ada perbedaan kalau dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau yang melihat Allah itu ada perbedaan. Maka saudaraku, benarlah kata firman Tuhan, biarlah gandum itu tumbuh bersama-sama dengan ilalang. Jangan ilalang itu dicabut. Kalau ilalang itu dicabut, maka benih padi itu, benih dan gandum itu juga akan tercabut. Suatu kelak, maka benih padi dan benih ilalang itu akan tumbuh bersama-sama. Tetapi pada masanya akan kelihatan bahwa benih gandum itu akan mengeluarkan bulir-bulirnya. Dan benih ilalang itu tidak mengeluarkan apa-apa, saudaraku. Dan itu akan dipanen bersama-sama. Dan Tuhan akan memisahkan antara gandum dan ilalang. Dan gandum akan disendirikan, dipilih oleh Tuhan, dan ilalang akan diikat dan dibakar oleh Tuhan. Nah, di situ Tuhan tahu akan perbedaan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam pemandangan Tuhan, saudaraku, apakah kita berkenan kepada Tuhan atau kita tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu bagaimana hati kita, saudaraku, hati kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Bagaimana sikap kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Sudah benar atau tidak dalam kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ibadah kepada Tuhan itu bukan hanya kita datang ke gereja, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ibadah itu memang juga seperti itu, tapi ada sesuatu yang lain, saudaraku. Ibadah itu yaitu hati kita, ya, respon kita, ya, akan firman Tuhan, saudaraku. Dan kecenderungan kita untuk senantiasa takut akan Tuhan, untuk mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah suatu ibadah juga, walaupun kita ada di luar. Bagaimana kehidupan kita di luar gereja misalnya, saudaraku. Di mana kita, hidup kita di pekerjaan kita, di kampung atau dimanapun kita berada. Sudahkah kita membawa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Itu juga namanya beribadah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menghadapi segala macam pencobaan hidup, saudaraku? Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka orang itu pasti mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, dia lepas daripada Tuhan, dia mengingkari firman, mengingkari imannya, ya, yang tadinya percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Dia tidak tahan akan pencobaan, dia tidak tahan akan berbagai macam tekanan-tekanan. Bahkan orang-orang yang melayani Tuhan pun dia rela melepaskan pelayanannya, padahal itu adalah pelayanan, adalah sesuatu yang luar biasa, yang berharga, yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, saudaraku. Hanya karena apa, saudaraku? Dia tidak tahan menghadapi tekanan-tekanan. Dia tidak tahan menghadapi, saudaraku, suatu hal yang tidak mengenakkan hati, yang selalu terus-menerus mendera dalam hatinya, sehingga dia harus mempunyai saudaraku, mempunyai keputusan, baiklah aku mundur dari pelayanan saja. Dan itu, saudaraku, namanya kalah di hadapan Tuhan. Orang yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah Tuhan dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Dia mampu, saudaraku, mengelola hati dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia menghadapi tekanan-tekanan, bagaimana dia menghadapi pencobaan. Dia tidak tahan itu seorang diri. Dia tahu bahwa hidup dia itu bersama dengan Tuhan. Hidup dia hanya bergantung kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, setiap kita yang hidup kita bersandar kepada Tuhan, ya, saya sangat apresiasi kepada
remaja, ya pemuda, banyak tekanan-tekanan dalam melayani Tuhan. Tapi saya melihat anak-anak muda, anak-anak remaja kuat. Saya tahu bukan oleh karena kuat dan gagah ya anak-anakku remaja, tapi karena anak-anak remaja itu hanya bersandar kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, ada sukacita dalam hati meskipun ada tekanan. Amin. Oleh sebab itu maju terus. Nah, saudaraku, kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-2. 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-2. Saya akan tunggu sampai saudara semuanya mendapatkan. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 dan 2. Satu Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, ini adalah salah satu contoh, ya saya akan kasih contoh tentang bagaimana respon daripada anak-anak Tuhan, ya, di dalam dia beribadah kepada Tuhan. Ya. Bagaimana pada saat dia ada di rumah Tuhan, atau pada saat ya dia ada di dalam doa-doa, dimanapun dia berada. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, di sini ada tabut Allah. Tabut Allah itu adalah kehadiran Allah sendiri. Ya. Karena di mana ada bait Allah, di situ hadirat Allah itu menjadi sangat kuat sekali. Karena Allah hadir di tempat itu. Tabut Allah itu dibuat pada zaman Musa. Ya, untuk apa, saudaraku? Untuk supaya bangsa Israel itu dipimpin oleh tangan yang kuat, yaitu Allah sendiri. Maka Allah memerintahkan untuk membangun suatu bait suci. Ya, di bait suci itu ada di halaman, ada kolam pembasuhan, ada mezbah korban bakaran, dan masuk lagi ada ruangan suci, ya di situ ada apa, saudaraku? Ya, meja roti pertunjukan, di situ juga ada tumpukan roti, ya 6, saudaraku ya, rotinya 6 dan 6. Ya. Di situ juga ada pelita emas. Terus yang di ruangan Maha Kudus atau Maha Suci, di situ ada tabut perjanjian. Saudaraku, di sini ini gambarnya tabut perjanjian. Ini ada di ruangan Maha Kudus. Nah, di situ. Nah, tabut perjanjian itu di dalamnya juga ada tongkat Harun, juga ada mana, dan juga ada apa lagi yang satu ya? Ada tongkat Harun, ada mana, dan satu lagi ada, siapa yang masih ingat? Apa? 2 loh batu, ya 2 loh batu. Nah, 2 loh batu ini apa? 2 loh batu ini menggambarkan akan firman Tuhan. Ya, 2 loh batu itu firman Tuhan, firman yang memimpin setiap orang-orang yang percaya. Dan tongkat Harun ini adalah lambang daripada mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena dengan tongkat itu ya, maka mujizat Tuhan itu dinyatakan. Ada
juga mana. Mana ini lambang daripada berkat Tuhan. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi. Amin. Selama 40 tahun bangsa Israel dipimpin oleh tangan Tuhan yang kuat dan mereka tidak pernah kelaparan karena Tuhan juga memberikan kekenyangan yaitu dengan diberi mana. Nah, saudaraku, setiap kali berpindah dari suatu tempat ke tempat bangsa Israel, dia akan saudaraku, dia akan mengangkat tabut itu. Setiap kali tabut itu diangkat, maka hadirat Tuhan itu turun. Maka penyertaan Tuhan itu turun. Ya, maka pada saat malam hari ada tiang api. Pada saat siang hari itu ada, benar ya. Pada malam hari ini ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan itu. Dan hadirat Tuhan itu, ya Tuhan ciptakan tabut perjanjian. Itu melambangkan kehadiran Tuhan pada saat itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, maka musuh-musuh melihat di mana ada tabut Allah, maka bangsa Israel dia akan mendapatkan suatu kemenangan-kemenangan. Dimanapun dia akan berada, Tuhan akan selalu memberikan kemenangan. Nah, itulah yang diingat oleh musuh-musuh bangsa Israel, saudaraku. Saudaraku, tetapi dengan berlalunya waktu, saudaraku, maka tabut Tuhan itu ya tidak dihiraukan lagi. Ya, mereka mulai sibuk mencari saudaraku, mencari pemerintahan yang baik itu bagaimana. Karena pada saat itu bangsa Israel itu tidak dipimpin oleh seorang raja, dipimpin langsung oleh Tuhan, yaitu teokrasi ya. Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel. Tapi bangsa Israel berkata, bangsa-bangsa lain mempunyai raja, kenapa kita tidak mempunyai raja? Hanya itu yang dipikirkan, hanya hal-hal yang jasmani yang dipikirkan, sehingga dia sudah melupakan lagi tabut perjanjian, kehadiran Allah itu. Hadirat Allah itu mulai dilupakan oleh bangsa Israel pada saat itu, saudara. Sampai pada akhirnya raja itu terpilih, namanya siapa? Raja Saul. Apakah Raja Saul mengembalikan tabut Allah itu pada tempat yang semestinya, saudaraku, di mana hadirat Tuhan itu menjadi sangat penting di tengah-tengah bangsa Israel? Tidak. Bahkan Saul pun juga mengacuhkan atau saudaraku, tidak menganggap lagi bait Allah. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Maka pada saat pemerintahan Saul semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Ya, tidak ada pimpinan yang daripada Tuhan. Malah justru kesombongan semakin hari semakin menjadi-jadi. Dan pada akhirnya kita melihat bagaimana Saul akhirnya bunuh diri. Kenapa, saudaraku? Karena lebih mementingkan akan hal-hal duniawi, lebih mementingkan adalah hal-hal yang kasat mata. Dia tidak menghiraukan lagi akan hadirat Tuhan. Demikian juga akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi, tabut perjanjian itu akhirnya direbut oleh bangsa Filistin, karena bangsa Filistin tahu di mana ada tabut Allah itu maka akan diberkati, maka akan memperoleh kemenangan, maka akan memperoleh mujizat yang besar. Ternyata itu salah. Tabut perjanjian itu bukan jimat yang ujuk-ujuk tiba-tiba itu memberikan dampak yang hebat, bukan seperti itu. Itu adalah tabut Allah. Tabut Allah itu berbicara lewat hati setiap orang-orang percaya. Pada saat tabut suci itu ada di tangan orang-orang Filistin, apa yang terjadi? Pada saat itu orang-orang Filistin itu merebut dari Ebenezer dan dibawa ke Asdod. Dan tabut suci itu ditaruh di mana, saudaraku? Di dekat patung Dagon. Wah, itu kurang ajar enggak, saudaraku? Tabut Allah disejajarkan di patung Dagon. Apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi itu patung itu esoknya tuh
jatuh tertelungkup. Dan imam Dagon menjadi ketakutan. Dan dibetulkan kembali, diberdirikan lagi. Esok paginya lagi apa yang terjadi sangat mengejutkan, saudara. Karena patung Dagon itu bukan hanya jatuh tersungkur, tapi kedua tangannya itu patah lepas, kepalanya juga gelundung kemana, saudara. Nah, maka orang Filistin itu menjadi sangat ketakutan. Dia tidak berani masuk di dalam ruangan di mana ada tabut Allah itu. Dan yang terjadi, maka Tuhan semakin menekan berat orang-orang Filistin. Dan orang Filistin dihukum Tuhan dengan borok-borok yang sedemikian rupa. Maka kesusahan malapetaka terjadi di tanah Filistin, saudaraku. Orang Filistin menjadi sadar, karena kita tidak menghormati Allahnya orang Israel, baiklah kita kembalikan saja tabut ini. Maka tabut itu dikembalikan. Dia tidak mengembalikan dengan cuma-cuma, saudaraku, tapi dia mengembalikan dengan dengan membuat tikus dari emas dan borok-borok dari emas. Lambang dia itu penyerahan diri kepada Allahnya orang Israel. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Maka sampailah tabut itu di Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim diterimalah tabut Allah itu oleh Imam Abinadab. Dan ditaruhlah tabut Allah itu di rumah Abinadab. Berapa lama, saudaraku, tabut Allah itu ada di rumah Abinadab? 20 tahun. Tapi apakah ada dampak yang terjadi di rumah Abinadab? Tidak terjadi apa-apa. Kenapa tabut Allah yang dahulu adalah merupakan lambang daripada mujizat Tuhan, lambang daripada kemenangan-kemenangan bangsa Israel, saudaraku. Maka pada saat itu tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Yang terjadi kenapa seperti itu? Karena Abinadab juga memperlakukan tabut Allah itu sebagai suatu barang yang biasa-biasa saja. Dia tidak menghormati tabut Allah itu sebagaimana dia harus menghormati seperti menghormati Tuhan sedemikian rupa. Ya, hadirat Tuhan yang turun pada saat itu. Dia tidak meresponi daripada hadirat Tuhan itu, saudaraku. Maka tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi apa, saudaraku? Justru bangsa Israel hari demi hari kehidupannya semakin berat, semakin sengsara, saudaraku. Kenapa seperti itu? Walaupun tabut Allah ada di negeri Israel, itu tidak akan terdampak apa-apa. Kalau bangsa Israel tidak merubah hati mereka untuk takut kepada Tuhan, untuk meresponi hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Demikian juga kita, saudaraku. Sebagai kita orang-orang yang percaya, saudaraku, mari hadirkan hadirat Allah itu selalu ada di dalam hati kita. Baik kita beribadah kepada Tuhan. Orang yang meresponi hadirat Tuhan, dia selalu melekat kepada Tuhan. Pada waktunya beribadah, dia akan sungguh-sungguh beribadah. Karena dia tahu di dalam rumah Tuhan ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Pada saat ini mungkin kita tidak bisa bersama-sama di gereja, kita ada di rumah kita masing-masing. Bikinlah kita suatu persekutuan di rumah kita masing-masing. Saudaraku, kita berlutut kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu akan turun atas kita. Dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Nah, itu saudaraku. Dan kita, kalau hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita akan selalu, saudaraku, kita akan selalu bergelora untuk melayani Tuhan. Kita akan selalu rindu akan hadiratnya Tuhan. Kita akan selalu semangat untuk melayani Tuhan. Ya, saudaraku, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya melihat bagaimana anak-anak muda di gereja kita, GSJ Jalan Kehidupan, itu rela sampai bercapek-capek untuk membuat ibadah online ini. Ya, saudaraku, karena apa? Karena ada hati yang selalu melekat kepada Tuhan. Karena merasakan hadirat Tuhan
yang selalu meluap dalam hati kita. Amin, saudaraku. Kalau hadirat Tuhan meluap dalam hati kita, mungkin kekurankah, malapetakkah, kesakitankah, kata Rasul Paulus, ya, itu biasa saja. Yang aku rasakan adalah hal yang luar biasa, karena Allah bersama-sama dengan kita. Amin. Selama Allah ada bersama-sama dengan kita, saudaraku, maka kita akan menjadi kuat. Nah, tapi kenapa Abinadab dia tidak mempunyai perubahan apa-apa? Karena apa, saudaraku? Karena Abinadab tidak meresponi daripada hadirat Tuhan. Bahkan pada saat Daud menginginkan tabut itu untuk ada di Yerusalem, maka saudaraku, Daud memerintahkan supaya tabut itu dibawa ke Yerusalem. Maka ditaruhlah tabut itu di mana? Di pedati, ya, yang ditarik oleh lembu. Maka tabut Allah itu ada di gerobak lembu itu, ya. Dia jalan terus. Sepanjang jalan orang-orang Israel menyambut dengan sorak-sorai, gegap gempita. Tapi apakah itu memuliakan nama Tuhan, saudaraku? Ternyata tidak, saudaraku. Kenapa? Bangsa Israel hanya melihat itu tabut itu hanya sekedar saudaraku, hanya sekedar tabut biasa saja. Itu barang yang ajaib, barang yang luar biasa. Dia tidak pernah melihat bahwa di situ ada hadirat Tuhan. Bahkan dia lupa memperlakukan tabut itu dengan hormat, saudaraku. Tabut itu tidak selainnya ditaruh di mana? Di gerobak, tapi tabut itu harus dipikul oleh para imam. Tapi itu ditaruh di gerobak. Mungkin kadang-kadang mumbul-mumbul, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat lembu itu terpelosok sehingga gerobak itu miring dan tabut itu melorot mau jatuh, saudaraku. Salah satu anak dari Abinadab yang bernama Usa itu saudaraku, ya kalau bahasa Jawa itu rekane mau menyelamatkan gitu ya. Melorot itu mau diselamatkan supaya tidak jatuh. Tapi Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah? Itu bukan tanggung jawab Usa untuk menjamah tabut Allah. Tabut Allah hanya boleh dijamah oleh para imam. Tapi Usa karena dia mungkin hatinya baik untuk menyelamatkan, tapi itu salah di hadapan Tuhan. Dan orang yang, saudaraku, demikian juga orang yang tidak meresponi daripada hadirat Tuhan, kadang-kadang secara tidak sengaja dia sering kali berbuat salah. Tetapi orang yang meresponi hadirat Tuhan dan senantiasa melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengetahuan. Tuhan akan memberikan pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan. Bagaimana kita memperlakukan saudaraku, barang-barang milik Allah. Nah, itu yang terjadi. Maka Usa dibunuh oleh Tuhan pada saat itu juga dan tewas. Karena terjadi kecelakaan pada saat itu, terpaksa tabut itu tidak sampai ke Yerusalem dan dititipkan di mana, saudaraku? Di seorang yang bernama Obed-Edom, ya. Maka Obed-Edom itu apakah Obed-Edom, saudaraku, takut menerima tabut Allah itu, saudaraku? Takut enggak? Obed-Edom pada saat itu diberi tanggung jawab, biarlah tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Tetapi Obed-Edom dia tidak takut. Kenapa, saudaraku? Bahkan itu yang digandaki oleh Obed-Edom. Obed-Edom adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya, seorang yang takut akan Tuhan. Maka pada saat itu, pada saat tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, walaupun hanya 3 bulan saja, maka rumah tangga Obed-Edom diberkati Tuhan secara luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena Obed-Edom tahu memperlakukan saudaraku, kehadiran Tuhan itu, meresponi kehadiran Tuhan itu dengan baik. Ya.
Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ada suatu perbedaan yang begitu nyata antara keluarga Abinadab dan keluarga Obed-Edom. Keluarga Obed-Edom adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Meskipun dia dari keturunan dan orang Gad, bukan orang Lewi, ya saudaraku. Saudaraku, walaupun ayahnya itu Yedutun, seorang penyanyi di bait Allah, tapi Obed-Edom dia memilih, saudaraku, dia hanya seorang penjaga bait suci. Amin. Pertama dia menjaga tabut perjanjian itu ada di rumahnya. Dia perlakukan itu dengan sangat baik, dengan sangat hormat. Maka Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga kalau kita meresponi hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tidak terpaksa, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak terpaksa, maka hadirat Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji. Lagu yang terakhir.
dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang memberkati kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk senantiasa meresponi setiap firman-Mu, setiap kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar akan bahasa kasih-Mu Tuhan, dan kami memperoleh hadirat-Mu itu Tuhan. Hadirat-Mu itu yang Tuhan yang kami perlukan pada saat hari ini, sehingga memimpin kehidupan kami. Kami yang lemah, Engkau akan kuatkan Tuhan Yesus. Kami yang tidak berdaya apa-apa Tuhan, Engkau mau angkat kami Tuhan Yesus. Kami perlu akan hadirat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kepada kami untuk meresponi kasih-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu Tuhan, kami memperlakukan hadirat-Mu Tuhan secara sembarangan. Kami tidak sungguh-sungguh kami dalam ibadah kepada Engkau. Bahkan kami menyepelekan pelayanan kami. Kami menyepelekan tugas-tugas kami yang seharusnya itu adalah suatu yang sangat berharga, sangat luar biasa. Karena Engkau sendiri yang menunjuk kami untuk melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampun. Kuatkan kami Tuhan lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu itu pada pagi hari ini. Terima kasih. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan. Semua ini kami alaskan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Haleluya. Pada minggu yang akan datang, kita terus, saudaraku, ibadah. Kita tidak tahu apakah sudah longgar atau belum ya dalam pandemi corona pada saat hari ini. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Allah memimpin kita. Kemungkinan kita juga masih ibadah online, kita terus, saudaraku, walaupun kita di rumah kita masing-masing, kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan juga sebentar kita akan saudaraku, menyambut hari kenaikan Tuhan. Ya, hari kenaikan Tuhan kita persiapkan pada tanggal 22 April. Kita persiapkan hati kita
kita juga akan ada perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ada pesan-pesan Tuhan. Ya, tanggal 21 ya, tanggal 21. Dan persembahan buat saudara yang ada di rumah bisa langsung disampaikan oleh Ibu Bendahara, Ibu Eni Irawati, tapi juga bisa lewat Ketua Rayon atau perpuluhan juga bisa ditransfer lewat BCA atas nama Ibu Eni Irawati. Itu ada nomornya, saudaraku, catat nomornya. Biar persembahan kita walaupun dalam masa-masa sulit ini kita tetap belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Demikian pengumuman, mari kita bersama-sama akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah mengakhiri ibadah untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan saja yang sudah memimpin. Baiklah kita, baik yang ada di gereja pada saat hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan kita, saudaraku, diberkati saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua bapak-bapak diberkati oleh Tuhan. Semua ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.